Yo guys, kembali lagi di channel HP by. Langsung aja di video kali ini aku mau review tipis-tipis soal pengalaman memakai Sony Xperia 8 di tahun 2022. Ya pertama aku ngomongin dulu untuk harganya. Aku beli ini di 1,5 juta kemarin, kondisi second, batangan juga jelas karena ini HP limbah Jepang. Terus kalau ngomongin perilisannya dulu, ini HP tuh dirilis 2019, jadi bisa dibilang masih fresh lah ya untuk HP limbah Jepang, HP bekas Jepang kayak gitu. Ini juga bukan seri mantan flagship, tapi ini seri kelas menengah aja dari Sony Xperia di tahun 2019 itu. Kalau saudaranya itu ada Sony Xperia 1, ada Sony Xperia 5. Untuk harganya dulu itu di 54.000 yen atau sekitar 7 jutaan. Oke, jadi kira-kira beli Sony Xperia 8 ini 1,5 juta kondisi second dan ini bukan mantan flagship-flagshipan, kira-kira worth it nggak sih? Langsung aja aku akan bahas dari segi desain dan body. Jujur aja ini desainnya sih mirip dengan Sony Xperia yang kekinian kayak gitu dengan body panjang, rasio layarnya 21:9. Jadi memang ini HP terlihat begitu panjang, tinggi kayak gitu, kutilang, kurus, tinggi, langsing. Untuk unit yang aku pegang ini warnanya putih, jadi udah kurus, tinggi, langsing, putih. Paket komplit tuh. Ngomongin desainnya sih menurut aku ini minimalis banget. Aku seneng banget dengan model dual lensa sebagai user pengguna Sony Xperia. Itu kan dual lensa masih bisa dibilang jarang dan ini tuh kayak di tampilan aja udah menarik. Desainnya cakep, minimalis, dan kalau ngomongin pegangan ini enak banget guys. Ukurannya itu compact dan ringan, beratnya cuma 170 gram. Tapi build quality-nya tuh bagus banget, serius. Ini bener-bener kokoh banget. Karena kalau ngomongin bahan, ini materialnya udah pakai Corning Gorilla Glass 6 di bagian depan ataupun belakang. Jadi bener-bener dipakai itu feel-nya mantep banget. Selanjutnya dari segi layar. Pertama aku agak sedikit kaget ya. Ini kayak pandangan yang jarang sih. Mengingat HP zaman sekarang itu mau warna putih, mau warna kuning, mau warna apa aja, itu kan layar tetap hitam ya. Tapi di sini layarnya itu putih, jadi kayak lebih menarik aja, fresh. Dan kalau ngomongin tampilan memang ini layarnya panjang 21:9. Terus kalau ngomongin resolusi ini sudah 1080 pixel kali 2520 pixel. Jadi udah tinggi banget resolusinya meskipun ini layarnya masih jenis IPS aja, belum yang AMOLED OLED kayak gitu. Tapi memang untuk gambarnya menurut aku ini udah tajam banget dan kontrasnya itu kayak terlalu tinggi sih. Kalau sedikit ngeluh ini layarnya menurut aku kontrasnya terlalu berlebihan, jadi kurang natural. Asli itu kerasa banget. Kayak aku pindahin foto, pindahin video di HP lain ke HP ini tuh warnanya jadi aneh, kayak nggak natural. Pokoknya agak kurang enak sih menurut aku, agak kayak berlebihan dari segi warna, kontras. Tapi kalau main ketajaman ini bagus dan layarnya jauh dari kata burik ataupun kayak pudar kayak gitu, nggak sama sekali. Ini udah bagus banget sih. Paling komplainnya itu cuman kayak kontras terlalu tinggi sama brightnessnya kurang terang di luar ruangan. Soal kayak ketajaman terus view angle ini udah lumayan bagus lah. Dan ingat ini kacanya sudah Corning Gorilla Glass 6. Selain untuk proteksi lebih aman, tapi buat yang namanya operasi apa ya, sentuhan-sentuhan kayak gitu itu enak banget sih asli. Oke, selanjutnya dari segi performa. Ya, ini tuh kan bukan mantan flagship, jadi paket chipset yang sebenarnya kurang meyakinkan sih memang. Biasanya kita beli HP limbah Jepang itu kan dapat chipset flagship kayak gitu, seri Snapdragon 800-an. Tapi di sini masih Snapdragon 630 dengan fabrikasi 14 nanometer. Itu agak gimana ya, meskipun RAM-nya 4 GB, internal 64 udah cukup dan Android-nya udah di Android 10. Nah, tapi ngomongin performa karena bukan mantan flagship, ini HP tuh kayak nggak banget buat main game. Misalnya aku kayak coba main Mobile Legend aja banyak banget kayak nge-lag, patah-patah, frame drop, yang pasti sangat-sangat tidak nyaman buat main game kayak sekelas Mobile Legend aja itu nggak enak. Tapi kalau pakai HP ini kayak buat sekedar sosial media ataupun multitasking ya, edit-edit foto tipis-tipis, ini sih HP masih aman banget lah, jauh dari kata lemot kayak gitu. Cuman untuk performa gamingnya memang
sedikit mengecewakan karena biasanya kita itu disuguhkan HP-HP limbah Jepang itu kan chipsetnya memang rata-rata monster ya, sedangkan ini tuh B aja banget, kerasa banget nggak bagusnya kalau buat main game. Oke, selanjutnya dari kualitas audio speaker. Ya, ini juga penurunan juga dibanding mantan-mantan flagship di harga segini. Biasanya udah dapat stereo speaker, tapi di sini masih mono speaker. Untuk kualitasnya menurut aku sih B aja banget ya. Tapi kalau ngomongin ini satu speaker, kualitasnya udah cukup enak sih buat kayak dengerin musik, podcast. Jauh dari kata kayak cempreng ataupun kayak pecah-pecah. Ini suaranya enak, cuman kalau dibanding kayak Sony Xperia yang lain yang udah pada stereo speaker, ini sih kayak biasa banget sih. Selanjutnya dari segi kamera. Kameranya ini di bagian belakang ada dua ya, yaitu 12 megapiksel kamera utama dan 12 megapiksel kamera buat telefoto. Dan kamera depannya 8 megapiksel. Iya, kalau ngomongin hasil fotonya di kamera belakang ataupun kamera depan menurut aku ini kayak biasa-biasa aja. Tapi karena ada lensa tambahan, ini lumayan ngebantu banget dibanding HP Sony yang sebelumnya itu kan lensanya rata-rata masih satu. Kalian bisa nilai aja untuk hasil kameranya seperti berikut ini. Oke guys, dan ini adalah hasil video kamera belakang Sony Xperia 8. BTW ini di sini banjir ya. Tuh kalian bisa melihat. Ini agak banjir, sekarang hujan terus. Kayak di sini juga ada namanya lensa tambahan yang kedua. Ini berguna buat ngezoom guys. Jadi, nah kayak gitu bisa ngezoom tanpa videonya jeda. Aku mau sambil jalan. Oke guys, dan ini untuk hasil kamera depan, videonya di resolusi 1080 30 fps. Kalian bisa melihat untuk kualitas stabilisasi gambarnya, terus kualitas mikrofonnya, tapi di sini anginnya lumayan kenceng ya. Ya kayak gini. Cuman kalau aku lihat di sini emang kelihatan agak ngegelap gambarnya ya. Entah itu karena di sini emang mendung ataupun layarnya emang kurang terang. Ini sih Xperia 8. Tapi yang aku lihat dynamic range agak lumayan bagus ya, maksudnya komposisinya itu agak pas. Tuh background kayak langit-langit di belakang, awannya kelihatan sampai ke air kayak gitu, kayak pas, cuman kurang terang sedikit sih ya. Kayak gini lah hasil videonya. Wow, banjir guys. Yuk. Oke, terakhir dari segi baterainya, ya jujur aja pertama kali ngelihat baterai si Sony Xperia 8 dengan spek cuman 2760 mAh ini agak sedikit pasrah sih, nggak terlalu berekspektasi HP-nya itu bakal enak dipakai dari segi baterai. Tapi setelah aku coba ternyata baterainya lumayan awet ya, mungkin karena faktor chipsetnya yang bukan ngebut-ngebut banget. Jadi aku pakai si Sony Xperia 8 ini dari pagi sampai malam, kadang bisa sih hanya sekali ngecharger. Dengan catatan penggunaan tanpa gaming karena ngegame di HP ini juga nggak enak. Screen on time yang aku dapatkan biasanya di sekitar kurang lebih 5 jam, dan itu untuk aku sendiri sudah cukup karena biasanya aku pakai HP selama seharian itu kebutuhan layarnya itu, kebutuhan screen on time biasanya di 4-5 jam. Kalau kalian pakai HP itu berapa sih? Kalian bisa cek aja di HP kalian biasanya dalam sehari kalian itu butuh
berapa screen on time. Oke, saatnya closing. Jadi kesimpulannya, apakah Sony Xperia 8 ini worth it buat dibeli di tahun 2022 dengan harga sekarang 1,5 juta? Sebenarnya menurut aku sendiri ini kurang worth it ya, karena di harga segini itu kalian bisa dapat Sony Xperia XZ3 ataupun yang lebih murah XZ2. Di situ jelas lebih bagus karena itu kan seri flagship Sony Xperia, dimana kameranya jelas lebih bagus dibanding ini, terus performanya juga jelas lebih bagus. Tapi kalau kalian bukan user yang mau cari performa ataupun pakai HP itu bukan buat main game, ini HP menurut aku worth it sih. Karena dari segi tampilan desain ini fresh banget Sony Xperia yang kekinian dengan desain panjang, layarnya 21:9, terus ukurannya compact di tangan itu bener-bener enak banget. Kalau ngomongin tampilan ini premium banget asli, mengkilap-mengkilap di bagian belakang. Di bagian depan juga unik, pokoknya materialnya juga kokoh banget, solid. Dan kalau ngomongin kayak kapasitas baterainya, daya tahannya juga enak buat dipakai. Seharian ini kebanyakan yang aku rasakan sih cukup. Terus kayak dari segi fitur-fitur tambahan dari kamera ini video kepake sih. Terus kayak fiturnya mode telefoto itu buat zoom kadang kita butuh. Terus ini juga dari segi umur lebih muda, dari segi fitur-fitur juga jelas lebih kekinian. Selebihnya HP ini sih menurut aku biasa-biasa aja. Kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa berkomentar di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.